Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak soleh-soleh sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, apalagi dalam masa-masa pandemi sekarang ini. Semoga daya tahan tubuh kita tetap kuat untuk melawan serangan-serangan virus di luar sana. Nah, selain itu, Ustadz juga berharap semoga Ananda tidak bosan-bosannya sekalipun belajar di rumah, tetapi semangatnya untuk tetap belajar, menuntut ilmu, baik itu dari materi-materi yang diberikan oleh ustadz-ustazahnya di sekolah, ataupun dari buku-buku bacaan yang ada di rumah, ataupun juga dari materi-materi pelajaran yang diterima dari Bapak, Ibu dari anak-anak sekalian, anak soleh-soleh sekalian. Nah, selanjutnya hari ini kita akan lanjut di materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, insya Allah. Baik, sebelum kita belajar sebagaimana biasanya, kita mulai dengan doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, itulah tadi telah kita berdoa, semoga kita ditambahkan ilmu dan pengetahuan kita, ilmu dan pengetahuan yang baik-baik, sehingga bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita saat ini ataupun di masa yang akan datang, dan memberikan kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, silakan buka bukunya pada halaman 53. Nah, tapi sebelum itu Ustadz ingin bertanya tentang materi pelajaran sebelumnya. Masih ingatkah pengertian dari dongeng? Saya kembali mengulang. Siapa yang bisa berikan pengertian dari dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan dari si pembuat dongeng tersebut. Dalam dongeng itu terdiri dari beberapa unsur. Dan kemarin telah kita fokus di unsur tokoh dan unsur karakter tokoh. Ada yang masih ingat apa itu tokoh dalam dongeng? Nah, tokoh itu adalah pemeran atau yang terlibat dalam cerita dongeng tersebut. Secara singkatnya, sementara karakter tokoh itu adalah peran atau perilaku yang dibawakan oleh tokoh tadi. Nah, tentu Ananda sudah menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh kami sebelumnya. Baik, kita lanjut di subtema 2, pembelajaran 1, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pertanyaan yang pertama muncul adalah, apakah hewan-hewan di luar sana itu bermanfaat bagi kehidupan kita, ataukah justru memberikan banyak kerugian bagi kehidupan kita? Kita ambil satu contoh, misalnya ayam. Apakah ayam itu memberikan kerugian atau justru memberikan manfaat bagi kita? Nah, tentu memberikan manfaat bagi kita. Selain juga kita bisa makan dagingnya, kita makan telurnya. Selain itu juga ayam bisa memberikan hiburan, memberikan kesenangan juga bagi si pemilik ayam tersebut.
Itu salah satu contoh manfaat dari hewan bagi kehidupan kita. Dan banyak hewan-hewan yang lain tentunya juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya kucing, misalnya lagi kelinci. Contoh lain lagi, misalnya jenis-jenis burung, burung merpati, burung nuri yang bisa bicara. Ya tentu masing-masing hewan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memberikan manfaat juga bisa berbeda-beda. Apakah itu untuk kesenangan, apakah itu untuk sebagai bahan pangan atau bahan makanan, seperti ayam tadi misalnya. Dan itulah kemudian manfaat-manfaat yang diberikan oleh hewan-hewan tadi. Dan kita sebagai manusia tentu kita harus mensyukuri keberadaan hewan tersebut sebagai bentuk dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung tentunya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa tidak ada yang tidak bermanfaat dari ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Maka kembali kami ulang bahwa kita harus mensyukuri keberagaman hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kita mensyukuri keberadaan hewan tersebut? Bagaimana kita mensyukuri adanya hewan-hewan yang kemudian bermanfaat bagi kehidupan kita? Nah, anak soleh-soleh sekalian, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan adanya tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merawatnya, melestarikannya, kemudian kita harus menyayangi tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita, misalnya dengan cara menyiramnya setiap pagi ataupun sore, atau juga kita tidak boleh merusaknya ketika ada bunga-bunga yang cantik, misalnya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah kita. Nah, selanjutnya cara kita merawat atau menyayangi hewan peliharaan misalnya dengan cara memberikannya makanan dan minuman. Selanjutnya juga kita tidak boleh menyengsarakan mereka. Misalnya Ananda memelihara kucing, tiba-tiba kucingnya itu biasa kucing itu mendekati si pemiliknya dan menggosok-gosokkan badannya di kaki. Nah, tiba-tiba salah satu dari Ananda yang memelihara kucing menendangnya karena tidak suka misalnya didekati kucing. Nah, perbuatan tersebut itu tidak dibolehkan. Makanya kita harus menyayanginya dengan memberikannya makan dan minum, serta tidak berbuat kasar kepada hewan peliharaan kita. Nah, anak soleh-soleh sekalian, selanjutnya kita akan berpindah ke halaman 55. Silakan buka bukunya di halaman 55. Ada sebuah dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Nah, silakan Ananda membaca dongeng tersebut, dan tugas dari Ananda sekalian adalah membaca dongeng tersebut dengan merekam. Jadi Ananda merekam bacaannya, tetapi bukan rekaman dalam bentuk video, tetapi hanya rekaman suara. Setelah itu dan dikirimkan ke nomor WhatsApp pribadi, ya. Itu tugas pertamanya, diingat ya. Nah, selain itu juga tugas nomor 2 adalah mengisi teka-teki silang yang berada di halaman 58, dan pertanyaan dari teka-teki silang tersebut ada di halaman 57. Nah, setelah diisi, boleh diisi di buku paketnya. Setelah diisi itu difoto dan dikirim bersamaan dengan hasil rekaman bacaan dongeng Ayam Jago Baru tadi. Saya ulang ya. Tugas yang pertama adalah membacakan isi dongeng, cerita dongeng tadi, dan direkam dalam bentuk suara saja, bukan video,
hanya suara, dan dikirimkan di grup WhatsApp pribadi saya. Setelah itu dikirim bersamaan dengan hasil atau jawaban dari teka-teki silang halaman 58, dan pertanyaannya itu ada di halaman 57. Nah, teka-teki silang ini itu ada hubungannya dengan isi dongeng yang tadi. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda diharapkan bisa mengetahui isi dari sebuah cerita dongeng. Dan tujuan yang kedua, Ananda bisa membacakan sebuah dongeng dengan nyaring atau dengan benar tentunya. Jadi dua tujuan tersebut harapannya bisa dibuktikan dengan hasil rekaman yang Anda kirim nanti dan jawaban teka-teki silang yang ada di halaman 58. Ya, bisa dimengerti? Oke, very good. Sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita harus mensyukuri segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk pembelajaran hari ini itu adalah kita fokus di keberagaman hewan dan manfaat hewan bagi kehidupan manusia, dan kita harus mensyukuri keberadaan hewan tersebut yang telah memberikan banyak sekali manfaat kepada kehidupan kita. Cara kita mensyukurinya adalah dengan yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita harus menyayanginya, memberikannya makan, dan tidak berbuat kasar kepada mereka. Selanjutnya adalah dalam sebuah dongeng itu terdapat beberapa unsur, dan telah kita fokus di dua unsur tokoh dan unsur karakter tokoh, atau di istilah lain disebut dengan penokohan. Nah, untuk sebagai gambaran saja bahwa di cerita dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru ini terdapat 3 tokoh, yaitu ayam jago, induk ayam, dan burung hantu. Nah, itu 3 tokoh, dan masing-masing tokoh tersebut memiliki karakter, dan karakter tersebut dinamakan karakter tokoh, atau istilah lain disebut dengan penokohan, dan penokohan tersebut terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Saya kira itu materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya ada di halaman 58 dan halaman 55 sampai 56 yang dikirimkan melalui grup WhatsApp pribadi saya. Ya, kita akhiri dengan kedua penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.